quwwata illa billah, amma ba'du. Para asatid wal asatidat, para tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat, wabil khusus ibu-ibu yang luar biasa sudah memenuhi masjid kita. Hayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Bapak, Ibu? Mudah-mudahan di bulan Syawal ini ibadah kita meningkat dibandingkan bulan Ramadan. Amin ya Rabbal alamin. Yang aminnya sedikit nih. Minimalnya sama ya, minimalnya sama seperti bulan Ramadan ya. Tanda ibadah Ramadan kita berhasil. Jazakallah kepada Ustadz yang membaca surat. Kelihatannya bacaannya pendek, tetapi susah ya, mengucapkan makhorijul huruf, jim itu, shod, tasdidnya ditahan, kemudian gunahnya tepat, tidak mudah itu belajar Quran sebagaimana yang dibacakan tadi. Sebelum masuk ke tema, izin ya, karena indah sekali bacaannya. Quran mengatakannya begini, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan bacaan yang tartil. Sebetulnya kalau menggunakan tata bahasa Arab cukup, Quran itu bilangnya begini, warattilil Quran, cukup. Bacalah Quran dengan tartil, itu cukup. Tetapi Allah kasih ekor yang sama mahalnya. Warattilil Quran, kemudian tartilan. Betul-betul penekanan, baca Quran itu tidak boleh sembarangan. Ada makhorijul hurufnya, tempat keluar hurufnya, pangkal tenggorokan, tengah ke lidahnya tuh, langit-langit atas ke langit bawah. Ini hurufnya masuk huruf tebal kah, sifat hurufnya huruf tipis kah, gitu loh. Nah tadi yang dibacakan indah sekali. Titip pesan hadirin, hadirat, semangat untuk memperbaiki bacaan Quran ya, tahsinu tilawah ya. Karena dalam hadis riwayat Ahmad, yang dapat memberi syafaat di alam kubur, kalau minta maaf di padang mahsyar, nauzubillah kita di neraka, nauzubillah, yang bisa memberi syafaat banyak ya. Ada Allah Subhanahu wa taala, ada baginda Nabi, ada kawan nih, minta maaf Pak Zainal sama Pak Hartono, ini kan sama-sama jamaah dzikri. Tiba-tiba satu orang udah di surga duluan, kemudian kok nggak ada teman jamaah kita, nggak ada. Kita bisa bilang sama Allah, ya Allah, dulu itu saya punya teman di dunia, teman akrab, kumpulnya di masjid, kok nggak ada di sini gitu. Allah memberikan syafaat Pak Jenal, mudah-mudahan insya Allah semua ya, cari dimanapun berada, boleh diambil, boleh. Itu kalau udah selesai. Tapi kalau di alam kubur, satu-satunya yang dapat memberi syafaat dan menemani kita dalam hadis riwayat Ahmad, kalau kita termasuk kategori min ahlil Quran, di antara keluarga Quran, di antara orang yang rajin, rutin membaca Quran dan menikmati bacaan Quran. Karena dalam hadis itu, kalau kita masuk kategori itu, ketika kita meninggal, langsung Allah ciptakan satu makhluk khusus untuk kita. Kalau lelaki bentuknya lelaki, kalau perempuan bentuknya perempuan, wajahnya menarik, bercahaya, proporsi tubuhnya bagus, pakaiannya indah, wangi kesturi. Dia menemani kita sejak kita dibaringkan di rumah kita. Dia sudah menemani. Kita dibawa keranda sampai dikubur, dia menemani kita. Istri, anak atau siapa balik, dia tidak balik. Datang munkar nakir, mengusir. Kata makhluk ini, aku diperintahkan Allah tidak boleh meninggalkan ahlul Quran ini.
Jadi kalaupun ada munkar nakir nanya kita, kita ditemani sama makhluk khusus ini. Itu kalau kita insya Allah termasuk kategori min ahlil Quran. Amin ya rabbal alamin. Quran itu luar biasa. Makanya jangan ragu, jangan bimbang. Setua apapun saya kebetulan titip aja tinggal di Pondok Gede. Kami punya Islamic Center Iqra. Itu ada LTQ, Lembaga Tahfidz Quran. Kerjaannya dua, tahsinu tilawah dan tahfidzu tilawah. Tahsinu Quran, memperbaiki bacaan Quran dan menghafal Al-Quran. Rata-rata Pak, 75%-nya ibu-ibu, 25%-nya bapak-bapak. Tetapi 80%-nya pesertanya umur 40 tahun ke atas. Ya. Beberapa umur hampir 10% umur 65 ke atas. Itu Pak ngucapin a itu ain itu ya. Gho di mana gitu ya. Kho di mana, ja gimana, za gimana, za. Satu huruf minta maaf bisa 4 kali pertemuan. Enggak selesai huruf za, ngucapin huruf za yang betul. Itu makna ketika kita warattilil Qur'ana tartila. Nah, mudah-mudahan enggak kelamaan pembukaannya. Yang kedua terkait dengan tema membangun kekuatan ekonomi umat. Nanti kalau ada yang tertarik sebelum lupa untuk ninjau LTQ kami, karena LTQ itu sistemnya 13 orang maksimal, dipandu satu ustazah atau satu ustadz. Jadi tiap orang punya rekod, yang ini cepat-cepat, yang lambat-lambat, yang huruf ini gampang, yang huruf ini tiap personal. Jadi betul-betul yang masuk setiap semester itu sekitar 400, yang lulus nggak sampai 7 orang. Makin lama makin banyak. Sekarang udah 78 kelas kecil-kecil karena nggak muat di kelas kita, di rumah-rumah Pak. Bukan dalam rangka menyulit-nyulitkan, karena semua yang lulus dapat sahadah dan sahadahnya itu bersanad. Ustazah kami kebetulan perempuan itu sanadnya yang ke-32 dibanding Nabi. Dari Nabi Muhammad, Umar bin Khattab apa terus sampai guru mereka, ustazah kami itu Ustazah Al-Hafizah Ummu Rifah, sanad yang ke-32. Ini dia untuk dapat sanad ini ujiannya luar biasa. Nanti kalau ada di antara Bapak Ibu yang lulus, mudah-mudahan yang 33. Amin ya rabbal alamin. Membangun kekuatan ekonomi umat. Saya ingin membahasnya dalam 3 tahapan. Saya yakin di antara Bapak Ibu ada yang lebih paham dari saya. Waktu Pak Zainal tanya apa temanya, coba bahas ekonomi yuk. Bukan karena saya ngerti dan utama itu, tetapi ini salah satu kunci masuk surga, tapi salah satu juga kunci masuk neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Karena dalam hadis Nabi kita akan ditanyakan 5 hal. Tidak bergerak kaki kita sebelum ditanya 5 hal. Kemana masa mudamu? Ya. Kemana masa sehatmu? Rata-rata ditanya cuma sekali. Khusus untuk harta, pertanyaannya 2. Rata-rata tanya cuma depannya. Untuk harta, dari mana dan kemana? Khusus untuk harta. Gitu loh. Karena itu memang luar biasa bab ini. Bagian pertama saya menjelaskan tentang kedudukan ekonomi dalam pandangan Quran, hadis, dan sirah Nabi serta para sahabat. Bagian kedua tentang bagaimana strategi sederhana membangun ekonomi umat. Bagian ketiga tentang bagaimana akhlak Nabi terhadap harta. Ya. Karena kalau kita udah kuat ekonomi, belum tentu kita kuat untuk menjaganya. Kalau bahasa saya punya guru tuh gini, monyet itu kalau kena angin puting beliung dia tahan, kena badai dia tahan. Tapi kena angin sepoi-sepoi yang dia nggak tahan, ngantuk kemudian jatuh. Kebanyakan kita tuh kuat kalau mendapat ujian ekonomi yang lemah, tetapi jarang yang kuat ketika mendapat dibuka pintu ekonomi. Seperti baginda Nabi Muhammad SAW sering menangis
sesudah Futuh Mekah. Padahal sudah Futuh Mekah, Nabi tinggal 2 tahun kemudian wafat. Ditanya kenapa Nabi menangis? Jawaban Nabi, aku khawatir kalau Allah membuka pintu dunia untuk kalian. Selama ini kalian tahan ketika Allah agak tutup pintu dunia. Sekarang pintu dunia Allah akan buka. Aku tidak khawatir engkau semua tahan terhadap ini. Gitu ya. Bagian pertama tentang kedudukan ekonomi dalam Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 36 ayat diulang-ulang di Quran, aqimus shalah wa atuz zakah. Jadi zakat itu ada 36 kali diulang-ulang dalam Al-Quran, tapi Quran cuma menyebut 2 ayat tentang kemiskinan, sikap kepada kemiskinan. Salah satunya ta'affuf, sifat ifah terhadap yang kalau lagi miskin itu ifah, jaga diri jangan buka kemiskinan ke kiri ke kanan. Jadi by default kalau lihat Quran 36 banding 2 gitu. Artinya Quran sangat menekankan umat Islam itu memiliki kekuatan ekonomi. Karena tambah lagi hadis Nabi, yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Tambah lagi dalam terminologi fikih, kalau kita punya uang, diceritakan sedinar punya uang, kita pertahankan uang kita dari orang yang ingin mengambil paksa, minta maaf merampok atau ngambil paksa, dan kita meninggal dalam rangka mempertahankan uang ini. Dalam terminologi fikih, orang yang meninggal dalam kasus seperti ini terkategori sebagai seorang syuhada, mati syahid. Mati syahid itu luar biasa. Dalam hadis yang lain, 1 dinar yang kau infakkan fisabilillah, 1 dinar kau infakkan kepada anak yatim, 1 dinar yang kau infakkan ke fakir miskin, dan 1 dinar yang kau berikan kepada keluargamu yang terbaik di sisi Allah, 1 dinar yang kau berikan kepada keluargamu. Jadi Islam jelas tidak ada syak sangka meminta agar umat Islam kuat secara ekonomi. Karena itulah dipraktekkan ketika Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an memimpin kekhalifahan Bani Umayyah. Cuma 29 bulan beliau meninggal muda. 29 bulan saja memimpin kekhalifahan Bani Umayyah. Sesudah 2 tahun setengah, hampir 2 tahun setengah, tidak ditemukan seorang pun di seluruh kekhalifahan Bani Umayyah yang ketika itu sudah sampai ke Afrika Utara, Maroko udah nyampe, Sudan udah masuk, yang terkategori sebagai mustahik zakat. Tidak ada yang mustahik. Mustahik tangan di atas atau tangan di bawah, Bu? Bawah. Tidak ada lagi. Cuma 2,5 bulan. Kita sudah merdeka 71 tahun. Data BPS terakhir masih ada 11% orang Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Itu setara hampir dengan 24 apa 26 juta. Itu pun dengan catatan BPS menggunakan basisnya garis kemiskinan itu pada $1 sehari penghasilannya. Atau kalau dikonversi 376.000 rupiah sebulan. Padahal standarnya PBB garis kemiskinan bukan 1 tapi $2. Jadi kalau ini kurva normal penduduk, ini garis kemiskinan 1, 11%. Kalau ini dinaikin, hampir 40% penduduk Indonesia terkategori sebagai miskin. Padahal baginda Nabi mengingatkan, kadal fakru ayyakunu kufron. Kefakiran itu, kemiskinan itu lebih dekat kepada kekufuran. Makanya dulu minta maaf, strategi teman-teman Kristen atau bukan Islam dalam rangka membuat mereka itu ya melalui faktor ekonomi ini. Walaupun kalau sekarang jauh lebih banyak. Ya. Itu bagian pertama. Ya. Betapa Islam tidak ada ragu. Beberapa ulama mengambil dari seluruh kerangka
nas tadi dan sirah istinbat, mengambil hukum. Islam memerintahkan umatnya untuk kaya, gitu ya. Walaupun saya tidak berani mengambil kesimpulan itu karena nanti kaya juga banyak jenisnya. Tapi intinya Islam sangat memandang tinggi kedudukan kekuatan ekonomi. Yang kedua, bagian bagaimana cara meningkatkan kekuatan ekonomi umat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Cara pertama yang saya lihat dari literatur yang tidak terlalu banyak saya baca, itu saya mengutip surat Al-A'raf, surat 7 ayat 176. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Andai sekiranya penduduk satu kota itu beriman dan bertakwa, Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Langitnya penuh keberkahan, buminya tumbuh penuh keberkahan juga. Kunci pertama, hadirin wal hadirat, negeri-negeri yang sejahtera itu sejahterakan imannya. Karena nanti yang keluar adalah rezeki yang berkah. Karena ada juga rezeki yang tidak berkah. Ya. Mungkin sebagian ingat kisah Tha'labah, ya, yang sebelumnya rajin, tetapi belakangan saya membaca kisah ini dhaif, ya, karena Tha'labah katanya min ahlil badar, di antara orang yang perang badar, dan perang badar itu terjaga. Tetapi moral story-nya, memang ada orang yang tahan ketika Allah tahan rizkinya, dia taat, tapi ketika Allah buka rizkinya, belum tentu taat. Hadirin, kalau bahasa para ulama fikih, salah engkau mencari rizki di dunia, karena rizki itu pintunya di langit. Maksudnya enggak kerja, jangan kerja keras, tapi tetap saja mudah bagi Allah membuka pintu rizki, mudah bagi Allah menutup pintu rizki. Nanti kalau kita lihat statistik, hampir tidak ada korelasi yang pinter sama yang banyak rizkinya gitu. Itu sih terserah Allah aja gitu. Nah ini juga sebagian nanti memahami bahwa rizki itu juga amanah, bukan cuma sebagai balasan dari sebuah pekerjaan saja gitu. Ada bab ini amanah juga. Yang kedua, rizki itu pintunya atau kekuatannya ekonomi ini ketika ukhuwah Islamiyah kuat, ya. Kalau yang pertama saya menyebutnya faktor iman. Yang kedua, ekonomi akan kuat tuh kalau ada faktor ukhuwah. Makanya yang pertama kali baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, sesudah membangun masjid Kuba, Kuba kan di luar Madinah, tapi di Madinahnya sendiri Nabi melakukan ta'akhu, mempersaudarakan Ansor dengan Muhajirin. Dan itu Bapak Ibu, kalau kita lihat konsep persaudaraan ini betul-betul dasarnya iman dan ukhuwah. Saya pernah kuliah di Malaysia, ikut pengajian di sana. Karena di kampus pengajiannya sama dosen. Dulu beasiswanya 1.300 ringgit sebulan. Teman yang satu kelompok pengajian bilang, Mardani, jom kita ta'akhi, kita bersaudara. Berapa awak dapat beasiswa Zah? 1.300. Saya dengan istri boleh dapat 12.000. Saya 7.000, istri saya 5.000. Jom kita campur, lepas itu kita bagi dua. Nah, jadi 1.300 dicampur 12.000, 13.300, kemudian dibagi dua. Awak dapat 6.000 berapa? Kami dapat 6.000. Oh, tanah saya bilang, saya nggak mau, janganlah gitu. Paci lagi perlulah gitu.
Seperti itu keinginan orang baik, ya, bahwa harta ini ya jalan. Makanya ada yang punya rumah 2, 1 dibagi, ada yang punya kebun kurma dibagi. Tapi yang luar biasa, muhajirinnya juga ifah, nggak mau. Bahasa Sunda itu mangpang mengpeng, bahasa Jawanya apa ya Pak? Oh mumpung nih, enggak. Abdurrahman bin Auf, pinjamkan aku saja. Dia pinjam, kemudian dia sewa tanah luas agak di luar Madinah. Saat itu ekonomi Madinah dikuasai oleh Yahudi. Tanah luas ini dikapling-kaplingin, dibuat pasar. Kalau di Yahudi, 1 kapling itu harus bayar. Oleh Abdurrahman bin Auf, siapa mau dagang di pasar saya, free, gratis. Sehingga banyak orang yang di sini kena cukai atau kena bayar sewa, pindah ke sini. Dan yang paling untung ketika para pedagang pindah, siapa? Abdurrahman bin Auf. Karena Abdurrahman bin Auf punya toko yang paling strategis, paling besar, yang lain dikasih. Sebetulnya sama sekarang. Kalau ada mall baru, rata-rata mall itu hidup, ada tenannya. Minta maaf, kalau ada Starbucks-nya, ada Dunkin Donut-nya, ada Mataharinya, ada apa, itu akan penuh. Kalau nggak ada, ya nggak ada yang datang. Karena dan rata-rata 2 tahun pertama, mall-mall itu hampir memberikan cuma biaya listrik sama biaya kebersihan aja. Yang lainnya free. Dalam rangka orang pada datang, sisanya baru. Abdurrahman bin Auf demikian. Ini tidak bisa terjadi kecuali ada ukhuwah Islamiyah. Ketika Allah lihat ada iman, ada ukhuwah, Allah buka, Allah berkahi. Dalam konteks sekarang mungkin Bapak Ibu ada yang tahu gitu loh. Dalam struktur pendapatan, porsi buat buruh cuma 7%. Porsi buat board of director bisa 4%. Padahal buruh ini bisa 1.000 orang, board of director bisa cuma 50 orang. Sisanya buat investor sama pajak. Ya namanya tidak berkah kalau gini. Ya, makanya di antara perusahaan yang kadang-kadang pertumbuhannya baik, perusahaan yang paling dermawan. Bapak Ibu, konsep ini sekarang diambil sama Google. Google is the fastest growing company in the world. Perusahaan dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia itu Google. Dan Google juga perusahaan yang paling dermawan. Emailnya gratis, Google Map-nya gratis, Google Earth-nya gratis, search engine-nya gratis, semuanya dikasih. Makin dermawan satu perusahaan, makin banyak, ternyata makin tinggi. Pertama iman, yang kedua ukhuwah Islamiyah, baru yang ketiga memang kebijakan ekonomi. Kalau dilihat baginda Nabi Muhammad SAW, nanti bisa dilihat di surat 59, surat Al-Hasyr. Ya. Kalau tidak ayat 7, ayat 9, itu ada klausul agar harta itu tidak berputar di antara kalian saja. Tidak boleh seperti sekarang. Kalau bahasa ekonomi sekarang tuh, Indonesia sudah agak lampu kuning. Dalam terminologi itu ada namanya rasio Gini atau Gini ratio. Gini ratio adalah rasio perbandingan kaya dengan miskin. Makin mendekati 0, makin baik. Kok negara ini makin mendekati 1, makin timpang. Rata-rata 0,5, kalau rasio Gini 0,5, ini sudah terkategori sebagai failed state, negara gagal. Karena tinggal nunggu waktu sedikit aja, akan ada huru-hara, kesenjangan sosial. Tahun 2013, rasio Gini kita 0,43. Pak Jokowi dengan pemerintahannya ingin di 2015 ini 0,41. Bahkan dihargai, pemerintah yang sekarang memasukkan dalam asumsi makro kalau APBN itu targetnya bukan kurs berapa, harga minyak berapa, liftingnya berapa, tapi ada rasio Gininya berapa. Cukup bagus, niat untuk menurunkan itu udah ada.
kesenjangan ekonomi. Nah karena itu hadirin wal hadirat, baginda Nabi betul-betul membagi harta itu, baitul mal, memperhatikan. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membuat sebuah terobosan. Ghanimah yang dapat tidak dibagikan di zaman Umar. Pernah dalam suatu ekspedisi menaklukkan, dapat ghanimah banyak, sama Umar nggak dibagi. Kenapa? Karena udah banyak. Ini dimasukkan baitul mal semua untuk generasi akan datang. Hadirin wal hadirat, kebijakan ekonomi ini sangat menentukan apakah negara kita akan berkah atau tidak. 48% yang miskin atau yang hidup di bawah atau di garis kemiskinan itu petani. Makanya benar kalau pemerintah memberi banyak perhatian kepada petani. Tapi cara memberi perhatiannya, minta maaf, nanti Pak Hartono, dengan memberi pupuk, subsidi, dengan banyak yang tidak matching gitu. Tapi irigasinya nggak dibenerin, kemudian biaya traktor, biaya pupuk, biaya bibit, biaya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pemerintah berperan besar dalam bab perekonomian ini dengan menghadirkan kebijakan afirmatif. Di Malaysia ada New Economic Policy, di mana proyek-proyek tidak boleh diberikan kecuali kepada Bumi Putra. 35 tahun ini pun penguasaan equity namanya, penguasaan aset umat Islam di Malaysia cuma naik dari 9% ke 17%, 35 tahun. Sisanya minta maaf masih teman-teman Cina. Di Indonesia teman-teman Cina cuma 4%, tapi equity penguasaan ekonomi total makronya 70%. Angkanya masih bisa berubah ya, karena saya beberapa menggunakan data lama. Karena itu Bapak Ibu, agak mendalam sedikit, saya setuju sama Ibu Rini Suwandi yang tahun lalu bersama dengan Pak Mulya Mande Haddad mengusulkan ide yang sangat fundamental, melebur semua bank syariah menjadi satu. Bank Syariah Indonesia yang berstatus sebagai BUMN. Bapak Ibu tahu, Bank Syariah di Indonesia sudah 20 tahun beroperasi. Berapa market share? Market share itu orang yang menjadi nasabah Bank Syariah tidak lebih dari 5%. Bagaimana kita mau berkah hidupnya kalau dari seluruh penduduk Indonesia yang berinteraksi dengan Bank Syariah cuma 5%. Sisanya berapa? 95% berinteraksi dengan bank konvensional yang ada unsur ribanya. Tetapi jangan disalahkan. Bagi beberapa orang, bank syariah lebih mahal memang. Ambil KPR, KPM, melalui bank konvensional, dapat harga yang bagus, bank syariah lebih tinggi. Nanti kalau ada beberapa teman dari bank syariah menyalahkan saya, silakan. Tapi beberapa pengalaman seperti itu, ya wajar. Karena BNI Syariah uangnya dari BNI, Mandiri Syariah dari Mandiri, Bukowin Syariah dari Bukowin, BCS dari. Bagaimana anak bisa melawan orang tua? Tapi kalau anak ini dijadiin orang tua, jadi BUMN, dapat dana penyertaan negara, katakan 5 triliun, tidak ada bunganya, tidak ada pengenaan penyertaan, baru bisa bersaing secara strukturalnya betul. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kebijakan ekonomi pemerintah sangat perlu. Yang keempat, ekonomi kita akan kuat kalau kitanya juga tidak membeli kecuali kepada orang Islam. Beberapa ulama sudah memberikan fatwa jangan belanja kecuali kepada orang Islam. Imam Hasan al-Banna di Mesir mengatakan jangan berikan 1 penny, ya, 1 rupiah katakan kepada orang bukan Islam. Kalau di Malaysia sudah biasa, tidak ada orang Melayu yang belanja ke toko Cina, orang Melayu belanja ke toko Melayu, orang Cina belanja ke toko Cina. Segregasi belum tentu, ini malah kompetisi yang sehat, tidak terpecah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ibu-ibu, kalau mau belanja dicek dulu, itulah. Paling gampang ngeceknya pakai jilbab apa enggak, itu ya. Sebetulnya kalau di pasar tradisional
Makanya minta maaf sekali. Guru saya berpesan jangan belanja di Alfamaret sama Indomaret. Karena kita nggak tahu ini punya siapa. Belilah di toko kelontong, ada Pak Haji, ada Bu Haji, lebih jelas. Bapak Ibu, kalau di Antikris nggak perlu bikin proposal kalau bikin acara ya. Tapi kalau di kampung-kampung, kalau ada proposal Maulid Nabi, ngasih ke Alfamaret, kira-kira dapat apa enggak Pak? Bang, di Alfamaret cuma kasir kok. Kasir. Ada beberapa Alfamaret punya orang Islam, betul. Tetapi Alfamaret, Indomaret ini dalam beberapa hal, orang miskin nyumbang orang kaya, orang desa nyumbang orang kota gitu. Harusnya yang dihidupkan, makanya minta maaf dalam beberapa hal, apa yang dilakukan Pak Jokowi dulu waktu di Solo tidak memberikan izin kepada mal, tapi menghidupkan pasar tradisional, itu betul. Kalau sekarang jadi presiden saya tidak tahu apakah sikap yang di Solo masih berlaku atau tidak. Balik lagi. Jadi ada 4 secara umum. Iman, ukhuwah, kebijakan ekonomi, sikap dari penduduk atau individu sendiri untuk memberikan kepada orang Islam. Terakhir babak ketiga, bagaimana sikap kita terhadap harta penting ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak membaca secara jelas, akan dilihat Islam itu ambigu terhadap harta. Karena ayat yang melarang atau bukan melarang, yang memberikan bukan stigma buruk ya, memberikan perspektif buruk kepada harta ada. Tadi ada surat lain, At-Takatsur ya. Alhaakumut takatsur. Mereka amat sangat suka cinta kepada harta. Hatta zurtumul, maka sampai ke alam kubur masih sangat cinta. Jadi ada banyak ayat. Dunia itu dalam Quran zina, ya apa perhiasan saja, lagwi, permainan saja, yang melalaikan. Ada banyak beberapa ayat yang memberikan warning kepada kita hati-hati terhadap dunia. Makanya para sahabat doanya gini, Allahumma la taj'alid dunya fi qulubina walakin fi aidina. Ya Allah, jangan jadikan dunia itu di hati kami, tapi jadikan dunia di tangan kami. Satu, hadirin, untuk bab tentang sikap kepada harta, jangan sampai harta ekonomi itu masuk ke hati kita. Karena prinsipnya al-malu lillah, harta itu miliknya Allah. Kalau bahasa Agim, hiduplah di dunia ini seperti tukang parkir. Ya. Tukang parkir kan mobil yang dalam penguasaannya banyak, kalau diambil satu-satu sedih apa tidak? Memang bukan punya dia kan ya, monggo aja gitu. Jadi harta itu milik Allah. Kalau sekarang ada rumah, ada mobil, itu milik Allah yang dititipkan kepada kita. Semua akan dihisap. Baju yang tidak akan dihisap cuma satu. Karena baju ini memang hak, tapi baju kedua dihisap. Untuk apa nih baju kedua? Baju ketiga, baju keempat. Rumah yang tidak dihisap, rumah pertama. Rumah kedua, ketiga dihisap. Mobil yang kebutuhan primer, ayo. Jadi titip Bapak Ibu, mari rapikan hati kita, jangan ada kecintaan kepada dunia. Salah satu penyakit yang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingatkan dalam riwayat hadisnya panjang, nanti umatku akan seperti sepiring makanan yang dikerebut oleh banyak orang. Apa jumlah mereka sedikit? Tidak, mereka banyak. Kenapa? Karena mereka punya penyakit al-wahan. Apa itu al-wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Kalau sudah ada harta masuk, ada pelit, ada hitung-hitungan, ada takut. Itu yang dibuktikan oleh para sahabat. Abu Bakar radhiyallahu an
menginfakkan seluruh hartanya. Umar menginfakkan separuh, tidak. Bapak Ibu, ada teori, tapi kalau di Antikristi tidak berlaku Pak Jenal. Uang yang paling bertakwa tuh uang 5 ribuan sama 10 ribuan. Karena yang ada di kotak tromol tuh uang gitu. Tapi uang yang sombong tuh uang 100 ribu, nggak pernah ada di kotak gitu. Adanya di mall. Padahal Allah mengingatkan ma indakum yanfadu wa ma indallahu baqa. Apa yang ada di sini akan musnah, apa yang di sisi Allah akan kekal selamanya. Diriin titip. Jangan ada dunia. Karena hati ini lucu. Hati ini kayak ibu-ibu, nggak mau diduakan. Kalau sudah ada dunia, akhirat nggak mau masuk, Allah nggak mau masuk. Tapi kalau udah ada akhirat, dunia nggak bisa masuk, Allah yang ada. Hadirin wal hadirat, ayo. Makanya belajar. Kalau selama ini udah infak 5 ribu, naikin infak 100 ribu. Sudah biasa infak 100 ribu, saya mau infak motor Sudah infak motor, saya mau infak mobil Kemana mobil? Ada madrasah miskin. Boleh nggak saya beliin motor buat gurunya? Ada berapa guru? 2. Ada katakan anak yatim, Baitul Yatama nggak punya mobil. Saya mau kasih AVV, boleh nggak ya? Suzuki yang Avanza biasakan. Justru itulah yang nanti di Jogja itu ada Pak Maulana, tinggalnya dekat Masjid Jogokarian, dermawan sekali, sampai sekelompok pemuda masjid sama DKM datang. Pak Maulana, bagaimana dong caranya Bapak tidak cinta dunia, gampang infak, dermawan? Salah, saya sangat cinta harta saya. Karena saking cintanya saya pengen harta saya sampai di akhirat. Tapi kalau saya sendiri yang bawa berat, saya suruh anak yatim bawain, fakir miskin bawain, masjid bawain, pesantren bawain, semua bawain. Mobil saya titip sini, tanah saya wakafkan sini, uang saya sini. Nanti insya Allah kembali. Memang itu kok, hadirin. Jangan merendah-rendahkan diri. Orang yang cinta dunia itu diumpamakan seperti minum air laut, makin diminum kita yang rugi, naudzubillah, kita yang rugi. Ayo, Bapak Ibu, di Quran jelas. Nanti lihat surat Al-Baqarah, ya. Kalau 255 itu ayat kursi, lihat 256-nya. Hari ketika tidak bisa infak, kecuali kalau masih hidup. Di Quran begini, di ayat yang lain, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, mundurkan ajalku sedikit saja. Jadi kalau orang udah meninggal, ini perkataannya. Ya Allah, hidupin sedikit saja, kembalikan. Apa yang akan dilakukan? La asaddaqo. Apa artinya? Pasti aku akan apa Pak? Sedekah. Disebut langsung sedekah. Tapi kalau sudah meninggal, bisa sedekah tidak Pak? Nggak bisa. Aku pasti akan jadi orang soleh. Dalam ayat yang lain, Rabbana farji'na na'mal solihan. Ya Rabb kami, kembalikan aku ke dunia, pasti aku akan beramal soleh. Pertama titip Bapak Ibu, jangan ada dunia di hati. Nanti pelit, nanti suuzon. Nauzubillah, banyak keburukannya, rugi dunia akhirat. Yang kedua, sikap kita, pastikan kebutuhan, kan gini, kalau ekonomi itu ada supply, ada demand. Bab supply nggak dibahas, bab demand. Pastikan pengeluaran kita tuh ada 3, kadang-kadang ada 4. Primer, sekunder, tersier, yang keempat nih luxury, kemewahan. Pastikan semua sebelum kita keluarin uang sepeser pun, ini primer enggak? Ini perlu enggak? Yang primer itu Bapak Ibu infak dulu. Makanya beberapa ulama mengatakan kalau punya duit, yang pertama dilakukan apa? Potong dulu buat infak, zakat, sedekah. Bukan cuma zakat ya. Soal zakat 2,5%. Kalau infak kita bisa matok 5%. Teman-teman Nasrani 10%.
Teman-teman Buddha 20% infaknya. Kita masih 2,5% saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau baca buku Dr. Yusuf Qaradawi, bukunya tebal, Fikih Zakat. Beliau membuat terobosan. Zakat itu bruto, bukan neto. Ulama hampir jumhur mengatakan zakat itu neto. Tapi Dr. Yusuf Qaradawi bruto. Karena kita kadang tidak jelas. Dibilang netonya itu begini, neto kalau pengeluaran cuma primer. Tapi kalau ganti handphone, punya rumah kedua, dimasukin cicilan kedua, dimasukin sebagai pengurang, tidak boleh. Makanya Dr. Yusuf Qaradawi bruto. Bukan cuma itu, Dr. Yusuf Qaradawi pun memberikan terobosan, zakat bisa dibayarkan per bulan. Nisabnya setahun. Haul dan nisabnya setahun. Tetapi tiap bulan bayar, nanti di bulan Ramadan dihitung. Kurangnya berapa? Gitu. Dalam rangka apa? Memutar ekonomi umat. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tadi ya, satu, cinta dunia hati-hati. Yang kedua, pengeluaran usahakan yang primer. Yang ketiga, biasakan selalu tidak besar pasak daripada tiang. Hutang itu dalam beberapa cerita para ulama termasuk yang makruh. Jangan membiasakan mudah berhutang. Mudah-mudahan 3 hal ini Islam sangat memperhatikan masalah ekonomi. Pemerintah punya kebijakan dan kekuatan kemampuan menghadirkan kekuatan ekonomi umat. Dan yang terakhir, jangan ada dunia di hati kita. Hati-hati terhadap pengeluaran kita, yang dengannya mudah-mudahan dunia bisa menjadi, dunia dan ekonomi jadi wasilah sarana kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa disampaikan. Dan Allah ayakum ajmain wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Menarik sekali kajiannya, dan kalau pribadi saya yang ketiga tadi Pak, bagaimana sikap kita pada harta, karena itu yang sangat sulit. Baik, kami mengundang teman-teman sekalian, jamaah sekalian untuk lebih mendalami atau ingin klarifikasi ataupun ingin menaikkan lebih lanjut. Silakan. Atau barangkali dari ibu-ibu ada Bu yang kan ibu kan yang pengendali ya, untuk apa di rumah tangga. Silakan Bu. Oh, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Mardhani, kuliah subuhnya saya kira begitu dalam dan bermakna ya. Dan juga saya mencatat dengan sangat mudah ya, karena sistematis dan isinya operasional menurut saya ya. Jadi sebenarnya nggak perlu ditanya, langsung dilaksanakan nih sebenarnya. Namun demikian, ada beberapa yang bagi saya juga perlu klarifikasi maupun ada pandangan-pandangan yang lain. Jadi kalau tadi disebut bahwa negara sejahtera itu ada beberapa ciri tadi, termasuk harapan bagi kita. Yang pertama adalah yang terkait dengan kekuatan ekonomi yang dipengaruhi oleh 4 tadi ya, mulai dari iman, kemudian ukhuwah, lalu kebijakan, dan yang keempat adalah sikap. Nah, ada negara sejahtera yang barangkali sudah banyak membaca atau lewat WA ya. Misalnya Norwegia, kemudian New Zealand, itu antara lain dicirikan dengan
sikap kejujuran yang ditanamkan, disiplin dan kerja keras. Juga Korea Selatan juga begitu, disiplin, kerja keras, jujur, dan seterusnya. Di Indonesia ini sebenarnya apa yang kurang gitu ya? Karena pemahaman seperti ini kan sudah luar biasa didengungkan ya, tapi kok tidak terjadi begitu. Nah, yang berikutnya adalah praktek di lapangan yang terkait dengan sikap tadi sungguh menarik. Mestinya bisa dilaksanakan itu. Kita ambil contoh kebetulan di dalam ruangan sini ya, jamaah Masjid Az-Zikri ini banyak dari Sumatera Barat nih, yang saya pahami ya. Di Sumatera Barat itu terus terang harus terkagum kita ya. Karena di sana ternyata Indomaret tuh nggak bisa masuk. Sumatera Barat itu membuat kebijakan di mana Indomaret itu nggak ada sama sekali dan sampai sekarang tidak ada satupun. Ini contoh yang bisa dilakukan. Nah, jadi yang mau dibangun adalah bukan Indomaret, tapi yang mau dibangun adalah Minang Mart. Nah, ini kan luar biasa. Mengapa yang lain tidak bisa begitu ya? Nah, kemudian yang berikutnya ini sebenarnya bagaimana kita membuat strategi yang operasional. Karena kebetulan kan baru saja ada reshuffle jilid 2. Yang mananya menempatkan orang-orang yang sangat berpengaruh terhadap kebijakan. Nah, dulu saya pernah dengar bagaimana sih kita menyikapi kalau ada sistem dalam pemerintahan itu yang kita sebenarnya tidak begitu tidak begitu setuju gitu. Ya. Satu, katanya kalau bisa rubah. Kedua, kalau nggak bisa pengaruhi. Yang ketiga, kalau nggak bisa masuk dulu ya. Kemudian nanti pelan-pelan memengaruhi dan akhirnya merubah. Ustadz bertanya sederhana aja, bagaimana kita mengimplementasikan termasuk membuat strategi yang operasional supaya cita-cita membangun ekonomi umat itu bisa tercapai. Terima kasih. Kalau ini bisa sesi 1 jam lagi nih. Susah. Yang simple saja izin Pak Zainal ya. Yang pertama saya ngutip dulu yang Pak Haryono bilang tentang Minang Mart ya. Saya setuju sekali Bapak Ibu, kami di Bekasi kemarin 2 tahun lalu mendemo satu Alfamart karena saat itu bulan Desember masuk saja udah ada tumpukan bir. Tumpukan bir mungkin karena menghadapi hari Natal kali ya. Bir diskon 10%. Siapa yang bisa menjamin anak-anak kita tidak tergiur gitu. Kami bilang segera ini tutup, kita orang Islam mayoritas, kalau tidak kita akan boykot Indomaret ini. Mereka nggak bisa melakukan itu karena semua Indomaret, Alfamart terikat kepada MOU, displaynya apanya nggak boleh sembarangan itu, harus ikut. Yang jelas yang punya minta maaf bukan orang Islam, ya, holdingnya ya. Jadi saya sangat setuju, bukan cuma Minang Mart sebetulnya, menghidupkan kelontong, membuat di beberapa teman bagus punya program one family one company gitu, atau satu rumah satu entrepreneurs gitu. Ada prinsip jualan itu, setiap ini jualannya apa, ini jualannya apa, menghadirkan kata baginda Nabi 9 dari 10 rizki pintunya adalah perdagangan. Satu ulama mengatakan berdaganglah kalian karena nabimu pun seorang pedagang ya. Tapi Nabi itu ngikut Robert Kiyosaki, bukan Robert Kiyosaki kita Nabi ya pedagang, ya dai, ya mujahid, semua bisa 2 kaki, 3 kaki, 4 kaki, jangan nutup ya. Biasakan itu. Yang pertama Pak Haryono terkait dengan New Zealand, Norway, ya, Finland itu setuju. Ya kalau lihat kebijakan ekonomi mereka luar biasa adilnya. Saya 5 bulan lalu diundang ke Singapura. Saya lihat kebijakan ekonominya sangat baik gitu loh. Jadi yang saya
ke MRT. Intinya kalau punya anak, pemerintah Singapura lagi pengen orang Singapura punya anak. Setiap anak yang lahir $9.000. Itu sampai anak ke-6. Double katanya. Anak 9.000, 18.000, 36.000. Waduh. Jadi kalau anak kita lahir, pemerintah langsung memberikan grant $9.000 karena lahir. Saya bilang sama istri, sayang kita tahunnya baru, saya anaknya 9. Coba kita tahunya dari dulu kita lahir di sini gitu. 9 kali itu banyak juga gitu ya. Bapak Ibu, udah gitu ada kebijakan. Kalau sudah punya balita bawah 5 tahun, belum punya rumah, bisa register dapat bantuan 42.000 $, untuk down payment. Rumah 2 bilik, apartemen. Dengan bunga yang sangat rendah. Jadi pemerintah memang satu lagi. Kalau ada anak warga negara Singapura lahir, anak ini dengan surat keterangan anak berkebutuhan khusus, minta maaf yang autis, yang sindrom Down dan macam-macam, langsung pemerintah langsung mengalokasikan $5.000 buat anak ini fund untuk berobat. Karena ternyata yang kasus gini, kalau ditangani lebih dini lebih besar peluang untuk normalnya. Itu kebijakan pemerintah yang tidak ada imannya gitu loh, bukan orang Islam gitu loh. Kenapa? Pakai akal. Di Finlandia, Bapak Ibu, ibu melahirkan di Finlandia dapat cuti 2 tahun penuh. Setahun dibayar oleh perusahaan, setahun dibayar oleh negara. Saya kebetulan pernah ke Helsinki, ketemu konjen di sana, ketemu pihak Finland juga. Saya tanya kenapa begini. Hitungannya sederhana Pak Riano. Ini babnya cost and benefit analysis. Kalau anak tidak disusui oleh ibu selama 2 tahun, kos negara lebih besar. Udahlah rata-rata rentan penyakit sosial kena macam-macam. Jadi ketika dihitung-hitung, mendingan subsidi di awal tuh setahun penuh dikasih gaji, tapi habis itu pemerintah mendapatkan SDM yang sehat, kuat, cerdas, lahir batin di situ. Cost and benefit analysis aja. Jadi maksud saya, Allah memberikan akal dalam Islam, kedudukannya tinggi sekali. Jadi kalaupun tidak beriman, akalnya jalan. Satu lagi, rata-rata negara dengan ekonomi kuat, negara yang menerapkan penegakan hukum total. Rata-rata negara yang tidak ada korupsi, hukumnya jelas. Itu yang Nabi lakukan. Ketika dari Bani Makhzum, ada yang minta maaf pencuri. Bani Makhzum ini salah satu kabilah di Madinah, ningrat, dibujuk agar Nabi tidak memotong tangannya. Nabi marah, wallahi demi Allah, lau kanal Fatimah, kalau Fatimah yang mencuri, aku yang akan potong tangan, kata Nabi. Nabi tidak ada tenggang rasa dalam masalah penegakan hukum. Nah, kalau yang terakhir tentang pemerintah, antum a'lamu bi umuri pemerintahitikum. Pak Riana dan teman-teman lebih paham tentang pemerintah gitu. Nanti kita bisa diskusi yang lain waktu, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ori dari IDF 5, Pak. Jadi ini menarik sekali ya temanya. Kebetulan saya juga mahasiswa S2 Ekonomi Syariah. Jadi ini menjadi perdebatan yang sangat menarik masalah ekonomi Islam ya menurut saya. Tapi kebanyakan orang Islam bicara ekonomi, peningkatan ekonomi melupakan satu hal yang saya perhatikan, yaitu tentang politik, Pak. Jadi kita selalu ingin ekonomi Islam itu meningkat, tapi kebanyakan orang Islam alergi politik, Pak. Terutama di masjid itu nggak boleh bicara politik katanya gitu loh. Jadi kita ibadah mahdoh aja katanya. Nah jadi pertanyaan saya, sehubungan dengan peningkatan ekonomi ini, bagaimana pendapat Bapak
tentang posisi kita di bidang politik. Karena ya seperti tadi kita bicara tentang belanjalah di warung kelontong. Dulu saya pernah punya warung kelontong, Pak. Di mana warung kelontong itu ternyata sumber beli barang-barang kelontongnya juga dari namanya Indogrosir. Yang insya Allah mungkin punya orang sipit juga gitu ya. Nah jadi ini udah kebijakan ekonomi menurut saya kebijakan politik gitu ya. Dimana kalau kita lihat undang-undang perbankan yang tadi Bapak bilang syariah itu produk jahiliyah menurut saya gitu. Artinya perbankan sudah dikuasai oleh Yahudi. Nah jadi saya ingin minta pendapat Bapak bagaimana posisi ekonomi dan posisi politik orang Islam, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin jawab langsung ya. Oh ini bagus sekali ya. Bapak Ibu ini mengutip tadi, jangan alergi sama politik gitu loh. Dan tidak harus menjadi partai politik, anggota partai politik tidak harus. Tapi harus ngerti politik. Kita ini minta maaf itu ya. Lebih baik memilih pemimpin bukan Islam yang tidak korupsi ketimbang memilih pemimpin Islam yang korupsi. Ya sesat atuh pikirnya. Kalau ada pemimpinnya Islam yang korupsi, pemimpin bukan Islam yang korupsi juga ada. Bandinginnya begitu. Kalau cari pemimpin Islam bukan Islam yang tidak korupsi, bandingkan dengan pemimpin Islam yang tidak korupsi. Harusnya begitu gitu kan. Ini kan politik gitu. Bagaimana kita diarahkan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Betul. Makanya kebijakan ekonomi itu sangat ditentukan oleh mazhab politik dari pemerintah saat itu. Ambil contoh nih. Kalau di Indonesia tidak terlalu jelas ya. Saya kebetulan dapat tugas tahun 2012 ikut kampanyenya Obama ke 10 negara bagian, nyewa mobil, motor ikutin. Memang jelas kalau di Amerika tuh Republik tuh pro pengusaha, pro pasar, Obama tuh Demokrat, sosial, masyarakat. Makanya Obama bikin Obamacare, undang-undang tentang BPJS-nya Obama lah gitu. BPJS tuh jihad buat saya. Menghasilkan undang-undang BPJS jihad, bagus sekali. Membuat setiap orang punya mudah untuk dapat asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan itu mahal. Dengan undang-undang BPJS wajib kita dapat. Nah, pemerintah membantu. Obamacare tuh ngabisin duit karena tapi buat orang Republik ini kan orang emang nggak pinter, bodoh, males, ngapain dikasih duit gitu kan. Kata orang Republik. Tapi kata orang Demokrat justru negara tuh hadir kepada orang mereka gitu. Kalau Islam harus tegas, nana titip pesan, setuju Pak Soni. Ini contoh nih. Teman saya orang Cawang, Jakarta Timur. Lebaran kemarin ke sana, sholat subuh. Terkejut, cuma 8 orang yang sholat. Ini kenapa teman kita udah kafir sambil bercanda itu? Bukan, kita emang tinggal 12 keluarga yang Islam di sini. Sisanya bukan Islam itu. Bapak Ibu tahu DKI 32% penduduknya Jawa, 27% Betawi. Tahu suku ketiga terbanyak di DKI? Jumlahnya 22%. Chinese, teman-teman Cina. 22% itu bukan angka sebenarnya. Karena ketika sensus, daerah kayak Pik, Pantai Indah Kapuk, daerah itu nggak mau buka pintu itu. Jadi berapa orang di dalamnya nggak ketahuan itu. Pak Ahok menerapkan PBB naik 4 kali lipat. Yang biasa 500.000 bayar 2 juta. Orang-orang Betawi suruh bayar 2 juta setahun. Dari mana duitnya gitu kan? Dijualin lah. 2 tahun kemudian sama Pak Ahok bebas PBB sekarang. Hadirin, politik menentukan siapa bisa masuk, siapa tidak bisa masuk, siapa dapat. Nah karena itu titip pesan, walaupun bukan partai politik, perhatian kepada kebijakan politik ekonomi yang diambil oleh mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, karena itu menentukan wajah umat ke depan. Dan kita jangan diam, bisa tulis surat pembaca, bisa bicara, bisa demo, bisa ketemu, bisa diskusi. Makanya kata Nabi, man ra'a minkum munkaron
falyughayyiru. Kalau engkau lihat kemungkaran, ubah dengan tangan. Biyadihi. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau enggak mampu dengan lisan, kalau enggak mampu dengan hati. Jangan diam. Kita seringnya kan ayat hadis ini kalau ada orang berantem kita jangan, kalau itu sih dampaknya cuma personal, tapi kebijakan dampaknya nasional. Pemiskinan massal atau pensejahteraan massal. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir Ustaz, bisa satu lagi Pak. Iya, menarik sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, tadi Bapak sudah memaparkan beberapa konsep, rencana, dan yang lainnya, bahkan dari pertanyaan itu. Saya ingin mohon penjelasan tambahan. Faktor perusak, Pak Ustadz. Perusak. Nah, ini kadang sebagai tantangan dan hambatan tidak disadari. Sebagai contoh dari individualnya maupun dari apa yang Bapak jelaskan tadi konsep politiknya. Individualnya baik dari bapak-bapak, ibu-ibu merasa gengsi kalau barang yang dia beli tidak bermerek. Kemudian belinya dari toko yang ecek-ecek atau itu. Bahkan sampai dengan barang mewah pun di rumah, perabotan, mobil, dan yang lain-lainnya berkelas. Itu faktor bukan primer perusaknya. Kemudian yang kedua terkait dengan obat-obatan. Mental dari, ya maaf saja kalau kita baca sebagian mereka mengatakan bermerek, stempelnya di pundaknya itu Islam. Tapi perilakunya jauh dari itu. Nah, ini faktor perusak yang mereka dibuat mentalnya demikian. Sampai hal obat-obatan narkoba pun beredar dengan cara di mana saja. Menghalalkan bahkan aparat kalau kita bicara. Itu kalau kita buka Pak. Setiap instansi aparat, saya tidak menyebutkan instansinya apa, kepolisian atau BIN atau dan lain, BNN atau lain. Banyak sekali itu faktor perusaknya. Nah sekarang kebijakan ekonomi dan politik negara, pimpinan kita yang konon mereka bermerek Islam dirinya. Tapi justru mendukung orang-orang non-Islam dan kebijakan barang-barang yang datangnya bukan dari negara Islam atau produk dari kaum petani yang Islam atau sejenisnya. Malah mereka mengimpor dari Australia, Cina, dan lain-lainnya. Nah ini faktor tantangan dan hambatan tadi mohon penjelasan tambahan untuk mencerahkan para individual dan para politisi yang terkait dengan itu. Ini menambahin dari dua penanya yang sudah kalibernya sudah hebat tadi. Demikian Bapak, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Ini waktu saya ngusulin Pak Jenderal Ekonomi, nanti pada tidur nanti susah gitu ya. Ternyata luar biasa tanggapan. Mudah-mudahan Allah berkahi majelis kita ya, amin. Ya Allah memberi kita kemampuan untuk menyelaraskan ekonomi kita dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, yang dengannya mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk membangun ekonomi umat ya. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama Pak siapa namanya Pak? Gatot Pak. Pak Gatot, matur nuwun Pak Gatot, luar biasa. Saya setuju. Allah mengingatkan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah kondisi satu kaum sebelum kaum tersebut mengubah diri pribadi masing-masing. Saya tuh dilala sedih sekali ngelihat pelaku pemalsuan vaksin pakai jilbab ditangkapnya pulang terawih lagi. Tidak tahukah itu kejahatan kemanusiaan? Anak kecil nggak divaksin itu kosnya mahal sekali gitu loh.
Dia dengan mudah saja. Tapi yang lebih jahat buat saya, instansi berwenangnya kemana selama ini gitu. Karena setiap orang pasti kalau ada insentif ekonomi akan nyari cara dengan modal yang sekecil-kecilnya dapat untung yang ya sistem yang memastikan keadilan terjadi. Kita ini kan bayar pajak gitu loh, baik kepada Pemda, baik ke pemerintah pusat, tugasnya biar mereka melindungi kita semuanya gitu. Jadi kalau saya hukum keras pelaku vaksin tadi, obat-obatan atau mau pakai bintang Islam, hukum keras kalau udah terbukti. Tapi yang lebih keras lagi, penanggung jawabnya siapa gitu. Karena ketika udah di jabatan publik, ya dia harus tanggung jawab gitu. Berikutnya tadi tentang faktor perusak, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi disebut Indogrosir, saya agak lupa. Jadi begini, dari hulu ke hilir kita ini nggak ada yang nguasai gitu loh. Pemerintah pun nggak berdaya. Makanya minta maaf Pak Jokowi agak bagus, Bulog dihidupkan balik. Daun Bulog tuh sekarang udah 6,6 apa berapa komoditi Pak Haryono disuruh. Karena selama ini ketika mau nurunin harga daging bisa nggak? Nggak bisa. Nurunin harga beras nggak bisa karena yang punya rantai dari hulu ke hilir bukan pemerintah. Kalau swasta yang pegang itu, wah enak mereka. Pak Haryono di pertanian tahu kan, tiba-tiba panen banyak, kok beras hilang, diambil sama tengkulak gitu. Karena apa? Pemerintah nggak punya belalai, nggak punya. Dulu zaman Pak Harto itu namanya penyuluh pertanian, itu pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa. Sekarang nggak ada gitu penyuluh pertanian yang bawah, justru mereka dari yang sipit-sipit itu yang deket-deketin ke bawah. Siapa yang bekerja dia yang dapat. Kalau buat saya jangan nyalahin teman-teman Cina. Justru saya minta doakan banyak orang Cina yang masuk Islam gitu. Satu Syafi Antonio, satu Felix Xiao, satu orang-orang Cina itu bagus-bagus kok. Memang secara de facto mereka punya karakter gitu. Kita doain mudah-mudahan Allah kasih hidayah gitu. Ini kapan selesainya ya? Nah, Bapak sih nanya. Jadi maksud saya faktor perusak banyak. Tetapi pemerintah ayo didorong terus. Dan sekarang dengan pers bebas, Pak Jokowi terbuka, kita bisa lihat ya. Bapak Ibu, kemarin saya baca sedikit tentang tax amnesty. Itu kan bukan pengampunan pajak. Oke, pemerintah dapat uang, tapi itu bukan sesuatu yang mendidik. Mereka yang selama ini bayar pajak nggak dapat insentif apa-apa, mereka yang ngemplang pajak sekarang bahkan pemerintah cuma dulu ajuan RUU awalnya 0,5 sampai 1% saja bayarnya. Beberapa teman yang paham, kita tuh Pak, PPN kita berapa Pak? 10%. Dia lebih dari 10% mestinya gitu. Sekarang cuma kalau deklarasi 4% bayarnya, tapi kalau 6%, kalau repatriasi uangnya dibawa masuk. Sekarang banyaknya mau deklarasi aja, uangnya tetap di luar, tapi dapat bersih gitu kan. Tapi itu bab lain lah ya. Tapi intinya pemerintah diperhatiin, tapi yang terpenting buat saya kitanya. Tentang barang bermerek, saya juga suka barang bermerek Pak. Tetapi jadikan itu primer. Karena gini, beli baju yang mereknya lumayan dengan nggak pakai merek, yang beli mereknya lebih mahal, tetapi bisa dipakai 100 kali. Saya gampang ya, misal, saya suka, ini bukan promo, saya suka batik keris, harganya 300.000. Kalau batik biasa 100.000, tapi batik keris ini saya pakai 50 kali juga nggak luntur-luntur gitu, apa enggak? Kalau dalam bab itu, dalam rangka berhemat boleh, tetapi kalau itu sudah dijadi fungsinya ada silakan. Tapi kalau nggak ada fungsi, cuma buat tadi bukan primer lagi, udah tersier, udah luxury, ya jangan. Tetapi apapun timbang, Allah suka nggak nih? Nabi ada sunnahnya nggak? Mudah-mudahan dengan demikian kita bisa menjaga agar ekonomi kita cuma kepada umat Islam. Makanya titip pesan. Kalau ada produk-produk Islam Bapak Ibu, jangan pelit, beli aja dulu, beli dulu. Itu dalam rangka mungkin kita belum perlu gitu loh. Tapi ini saya pengen ngebantu, ada sabun, produk Islam beli dulu. Ada apa beli dulu. Dalam rangka saya ingin ngebantu biar
Nah, nanti kalau udah berkembang, kita usulin, lebih bagus dong kualitasnya, tambahin dong. Nah, kita perhatian kepada milik kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, ini waktunya juga dia yang membatasi. Sudah 6:30, saya pikir kita akhiri saja pertemuan ini, dan barangkali kalau masih ada yang belum puas, mungkin bisa diselesaikan secara adat aja. Baik, kita akhiri pertemuan ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta